Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali diberikan hidup dan kesempatan di hari Kamis 4 Maret 2021. Sebelum kita melangkah dan beraktivitas dalam kehidupan kita dari pagi hari ini dan di pagi hari ini, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah, Allah yang memberikan kami kesempatan untuk menikmati hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan, napas yang Tuhan berikan untuk kami. Dan sebelum kami mengayuh kaki kami dalam perjalanan hidup kami di pagi hari ini, Roh Kudus mulai menolong kami untuk menerangi, menopang kehidupan kami, menemani perjalanan hidup kami sampai pada malam nantinya Tuhan. Kami sambut berkat-Mu dan berkenanlah Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 66 ayat 20. 1-20, saudara bisa membacanya. Saya membacanya intisari dari ayat 20 dari kitab Mazmur 66. Demikian bunyinya. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Timbul pertanyaan buat kita, saudara-saudara, bagaimanakah seharusnya kita berdoa supaya doa kita didengarkan Tuhan? Ada beberapa petunjuk. Yang pertama, kita harus berdoa dengan penuh iman. Berdoa dengan iman artinya walaupun belum melihat jawaban dari Tuhan, kita tetap percaya bahwa kita pasti menerimanya. Dan sebagai orang yang beriman, kita harus memegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Yang kedua, kita harus berdoa dengan kerendahan hati. Suatu sikap yang menunjukkan ketidakberdayaan kita. Hancur hati. Betapa kita tidak memiliki ketergantungan kepada manusia atau diri kita, melainkan kita memiliki ketergantungan penuh kepada Tuhan. Saudaraku, Daud pernah berujar demikian dalam Mazmur 51. Pasal sebelumnya dari Mazmur 66 disebutkan di sana, korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allahku. Seseorang yang rendah hati adalah orang yang selalu siap diajar, dibentuk, ditegur, dididik, dan diproses untuk mendewasakan atau didewasakan Tuhan. Ketika diproses Tuhan, ia tidak memberontak dan tidak gampang menyalahkan orang lain, melainkan tetap taat dan setia di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Dan sekarang yang ketiga, bagaimana seharusnya kita berdoa supaya doa kita didengarkan Tuhan? Yaitu kita harus bersabar menantikan jawaban dari Tuhan. Mazmur pernah memberi nasihat dalam Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Akhirnya, seseorang yang gagal dalam menantikan jawaban Tuhan, mereka tidak sabar menunggu. Mereka akhirnya tidak tekun lagi berdoa dan menyerahkan diri kepada Tuhan, atau pasrah, putus asa di tengah jalan. Terkadang Tuhan menjawab doa kita dalam waktu yang singkat, namun ada kalanya Ia menjawab dalam waktu yang lama.
atau bahkan Tuhan juga tidak menjawab doa kita sama sekali. Tentu ada sebabnya. Mari kita belajar dari Abraham yang tetap bersabar menantikan waktu Tuhan. Alkitab menyatakan Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ibrani 6 ayat 11. Ibrani 6 ayat 15. Kemudian saudara-saudaraku, keempat, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah seharusnya bagaimana doa kita didengarkan oleh Tuhan. Mengapa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan? Apa saja yang kita minta pasti Tuhan sediakan bagi kita, asal kita tinggal di dalam firman-Nya. Yohanes 15 ayat 7. Jadi, yang menjadi penyebab utama mengapa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita antara lain karena ketidaktaatan kita sendiri. Dan sekarang apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Kelima, kita harus hidup adil. Hidup adil di hadapan Tuhan. Itulah supaya kita bisa mengerti mengapa kita tidak dijawab doa-doanya. Kalau kita tidak berlaku hidup adil di hadapan Tuhan, supaya kita didengar doanya oleh Tuhan, kita harus hidup adil di hadapan Tuhan. Adil di hadapan Tuhan ketika ada ketidakadilan dalam hidup, maka kita perlu berdoa kepada Tuhan. Di bagian kelima ini, mengapa kita harus adil kepada sesama kita dalam hidup kita? Ada beberapa hal. Yang adil untuk perkara kehidupan jasmani dan rohani. Matius 6 ayat 33. Artinya, kehidupan jasmani dan rohani kita haruslah seimbang. Keseimbangan dan keadilan itu ialah tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, mengapa kita harus adil atau seimbang dalam hidup kita? Yaitu adil tentang kepentingan. Ada disebutkan di Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudaraku, kekristenan cuma punya dua kata. Kristen terang dan Kristen garam. Karena itu jadilah berkat dan adil untuk kepentinganmu dan kepentingan orang lain. Sehingga kita benar-benar menjadi the real Christian. Kepentingan kita dan sesama harus dipikirkan secara serius. Yang terakhir, D, bahwa kita harus adil dan seimbang. Adil dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan dan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Roma 11 ayat 16. Saudaraku, Tuhan memperhatikan dan mendengar doa kita. Namun prosesnya Tuhanlah yang menentukan. Bukan artinya Tuhan diam dan tidak mendengar. Jika jawaban Tuhan atas doa kita tidak seperti yang kita harapkan, maka dari itu dituntut masa penantian atas jawaban doa itu. Adalah masa di mana Tuhan sedang bekerja atas doa kita. Dan juga masa Tuhan mempersiapkan diri kita menerima apa yang akan diberikannya. Itulah renungan yang menjadi panduan dalam langkah hidup kita. Saya mengucapkan selamat beraktivitas buat saudara-saudara di tengah pekerjaan, sekolah, studi, belajar anak-anak,
dan juga di tengah-tengah kehidupan kita. Sambutlah berkat Tuhan yang hadir dan menjamah hidup saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Tuhan mendengarkan doa kami. Tuhan melatih dan mengajarkan kami berdoa, karena doa itu adalah ungkapan yang keluar dari mulut dan hati kami. Biarlah langkah hidup kami hari ini Tuhan ditopang oleh Roh Kudus yang menolong kehidupan kami. Kami sambut sukacitamu Tuhan di hari Kamis 4 Maret 2021. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan perjalanan aktivitas keluarga kami masing-masing. Haleluya. Amin. Hai suami, bersetialah dan juga sayangilah istrimu yang terlata secantik yang dulu. Hai istri, bersoleklah dan juga cintailah suamimu yang tak segagah dahulu. Hai suami, bersetialah dan juga sayangilah istrimu yang terlata secantik yang dulu. Hai istri, bersoleklah dan juga cintailah suamimu yang tak segagah dahulu. Sebab Tuhan telah anugerahkan kehidupan keluarga bahagia. Oh, sebab Tuhan telah anugerahkan kasih setia yang abadi selamanya. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Engkau dinamai perempuan, karena engkau diambil dari rusukku, tahu? Inilah dia, aku bukan pembantu, aku bukan babu, aku penolongmu yang sepadan. Aku dinamai perempuan, karena aku diambil dari rusukmu, tahu? Hai suami, bersetialah dan juga sayangilah istrimu yang terlata secantik yang dulu. Hai istri, bersoleklah dan juga cintailah suamimu yang tak segagah dahulu. Sebab Tuhan telah anugerahkan kehidupan keluarga bahagia. Oh, sebab Tuhan telah anugerahkan kasih setia yang abadi selamanya. Sebab Tuhan telah anugerahkan kehidupan keluarga bahagia. Oh, sebab Tuhan
kasih setia yang abadi selamanya. Kasih setia yang abadi